Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy! Ya, materinya saya rasa sudah cukup. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang paham? Kalau udah paham, saya rasa cukup. Kita akhiri ya. Yeay! Yeay! Minggu depan kita adain kuis ya. Hah? Kuis? Waduh. Tidak! Boleh minta tolong nggak jelasin materi yang tadi? Aku belum paham nih, mana besok kuis lagi. Ayo, gas. Mau kapan? Nah, sip, mantap. Kalau nanti sore gimana? Nanti sore deh aku posmu. Ada Panjul. Ngapain di sini? Ya mau ikutan ngambis lah. Habis apa? Habis ngepes. Awas loh kalau sampai nggak shoot Edi buat ngepes. Udah weh, ya ampun. Kalau nungguin kalian debat terus, keburu kuis nih besok. Yaudah lah, Ed. Mulai sekarang aja. Nah, kalian tahu kan, ada banyak manfaat analek, seperti forecast dan melihat hubungan antar variabel. Mantap. Tapi nggak bisa dipakai buat tahu hubungan mantan sama pacar barunya kan? Aduh, yaudah yuk lanjut materi aja. Nih, kita review dikit deh tentang metode regresi linear sederhana. Jadi, regresi linear sederhana itu adalah salah satu metode statistik untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen X dengan variabel dependen Y, apakah positif atau negatif. Selain itu juga untuk memprediksi nilai dari variabel dependen Y apabila nilai variabel independen X mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, biar lebih mudah memahaminya, aku kasih gambaran nih. Misalnya si Panjul, dia punya usaha bisnis risol mayo, tapi dia bingung gimana caranya biar produksinya itu meningkat. Terus salah satu solusi yang dia dapat itu dengan nambah karyawan yang dia punya. Nah, masalahnya kita kan belum tahu nih apakah antara penambahan karyawan dengan produksi itu saling berhubungan atau enggak. Makanya, dari kasus itu kita cari dulu hubungan antar keduanya. Oh, gitu. Terus caranya gimana? Nah, jadi kita misalin karyawan itu jadi variabel X sebagai variabel independen. Terus penjualan jadi variabel Y sebagai variabel dependennya. Setelah itu kita buat scatter plotnya. Kalau ternyata hasilnya itu membentuk satu garis lurus, maka ada hubungan linear di antara keduanya. Oh, berarti harus dilihat dulu ya hubungan antara keduanya. Yoi. Nah, setelah tahu ada hubungan, kita kan perlu tahu tuh seberapa besar sih peningkatan produksi risol mayo tiap penambahan satu karyawan. Oleh karena itu, kita perlu mengestimasi parameter yang ada di model itu. Seperti yang kita ketahui, persamaan model regresi linear sederhana adalah YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah error I. Nah, kan ada dua parameter di regresi, yaitu beta 0 atau intercept, yaitu adalah nilai si variabel Y saat nilai variabel X sama dengan 0. Dan yang kedua, beta 1 atau slope atau gradient, yaitu menunjukkan seberapa besar perubahan variabel Y ketika variabel X berubah satu satuan. Nah, buat ngitung kedua parameter tadi, bisa dilakukan dengan estimasi, di mana nilai B0 merupakan estimasi dari nilai beta 0 dalam populasi. Begitu juga dengan B1 yang merupakan estimasi dari nilai beta 1 dalam populasi. Berarti kita harus cari estimasi nilai dari beta 1 dan beta 0. Iya, benar sekali. Terus caranya gimana? Caranya dengan membuat perkiraan nilai suatu variabel itu pada nilai tertentu variabel yang mempengaruhinya, menggunakan selang kepercayaan. Tunggu, setauku kan ada dua jenis estimasi buat beta 0 dan beta 1, yaitu point estimasi dan confidence interval. Terus kenapa kita pakai yang confidence interval? Ya, pertanyaan yang bagus. Itu karena di dalam confidence interval, kita bisa yakin dengan tingkat kepercayaan 1 min alpha bahwa parameter yang kita estimasi berada dalam selang interval yang kita peroleh. Sedangkan point estimate tidak dapat memberikan seberapa tingkat kepercayaan atau seberapa dekat nilai parameter dengan nilai yang kita peroleh dari hasil estimasi.
Selain itu, estimasi dengan menggunakan confidence interval lebih banyak memuat kemungkinan nilai parameter di dalamnya. Gas ke rumusnya. Untuk beta 1, confidence interval untuk beta 1 dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Sebelumnya, dicari terlebih dahulu nilai B1-nya dengan rumus sebagai berikut. Nah, nilai sigma XI, sigma XI, sigma YI, sigma XI kuadrat, sigma YI kuadrat, X bar, serta Y bar didapat dengan memasukkan data X dan Y ke kalkulator. Lalu dicari deh nilai-nilai tersebut. Selain itu, kita juga harus mencari nilai SB1 dengan rumus sebagai berikut. Di mana MSE dan SSE dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Nah, tadi kan kita udah nyari confidence interval untuk beta 1. Sekarang, kita juga harus nyari confidence interval untuk beta 0-nya dengan rumus sebagai berikut. Di mana B0 dan SB0-nya dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Nih, aku kasih contoh soalnya biar tambah clear. Semisal nih dari masalah bisnis risolnya Panjul yang tadi, kan didapatkan data hasil produksi risol mayo selama 15 kali produksi, di mana X itu adalah jumlah karyawan dan Y adalah banyak produksinya. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa ada hubungan antara keduanya. Sekarang, kita bisa cari estimasi untuk parameternya. Mula-mula, input data ke kalkulator, lalu didapatkan hasil seperti berikut. Kemudian, kita akan melakukan estimasi untuk dua parameter. Nah, perhatikan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum kita mencari estimasi selang kepercayaan, baik untuk beta 1 maupun beta 0. Perhatikan baik-baik ya. Untuk estimasi selang kepercayaan parameter beta 1, yang pertama, tentukan alfa atau tingkat signifikansi. Kali ini, kita menggunakan alfa sebesar 5%. Lalu, cari B1 menggunakan rumus yang telah ada sebelumnya. Lalu mencari B0 dengan memanfaatkan Y bar, X bar, dan B1 yang telah didapat dari perhitungan sebelumnya. Next, kita lakukan perhitungan SSE atau sum square error dengan rumus berikut. Setelah didapatkan hasilnya, lalu kita gunakan hasil tersebut untuk menghitung MSE. Langkah selanjutnya, mencari SB1 memanfaatkan hasil perhitungan MSE dan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, barulah kita bisa mencari selang kepercayaan untuk beta 1 dengan menggunakan rumus berikut. Untuk estimasi selang kepercayaan parameter beta 0 juga melalui langkah yang sama. Hanya saja, ada beberapa rumus yang berbeda dalam penghitungannya. Langkah pertama, sama dengan sebelumnya, kita harus menentukan tingkat signifikansi. Telah didapatkan hasil dari perhitungan sebelumnya yaitu B0 sebesar 9,349, SSE sebesar 193,503, dan MSE sebesar 14,885. Lalu, kita cari SB0 dengan memanfaatkan hasil MSE sesuai dengan rumus berikut. Dan barulah kita bisa mencari selang kepercayaan untuk beta 0 dengan menggunakan rumus berikut. Nah, kita kan udah dapat hasil perhitungannya, yaitu selang interval untuk beta 0 antara 7,057 sampai 11,641 dan beta 1 antara 1,934 sampai 2,15. Terus artinya apa, Em? Nah, artinya dengan tingkat kepercayaan 95%, kita dapat meyakini bahwa tiap penambahan satu karyawan maka akan meningkatkan produksi sebesar 1,934 sampai 2,15. Selain itu, kalau Panjul nggak punya karyawan atau dengan kata lain dia memproduksi risolnya sendiri, maka hasil produksi risolnya itu berkisar antara 7,057 sampai 11,641. Oh, jadi gitu ya, Ed? Paham. Wah, rasanya udah siap UTS aja nih. Gaskan. Oh iya, kalian bisa baca materi tadi di buku analisis regresi, dasar, dan penerapannya dengan R, karangan Pak Robert Kurniawan dan Pak Budi Yuniardo.
Wah, kalau aku sih auto beli nih. Aku dong udah beli. Gak cuman itu, tapi ada materi tentang regresi lainnya yang dijelaskan secara jelas dan mudah dipahami. So, segera miliki bukunya ya.